Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Karsita Diantari Tuaina, biasa disapa Sita, dengan NIM 15202002040338. Saya dari kelas pariwisata B di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Jadi, saya mau menjelaskan sedikit ringkasan tentang ilmu alamiah dasar. Yang pertama, saya menjelaskan hakikat ilmu alamiah dasar dalam kehidupan. Di dalam hakikat ilmu alamiah dasar dalam kehidupan, terdapat 4 poin, yakni di mana poin pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan alam, poin yang kedua yaitu pengertian ilmu alamiah dasar, poin yang ketiga kedudukan ilmu alamiah dasar, dan poin yang terakhir atau yang keempat yaitu cakupan atau ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Jadi, saya masuk dengan poin yang pertama, yaitu hakikat ilmu pengetahuan alam. Di dalam hakikat ilmu pengetahuan alam, terdapat beberapa poin penting tentang pengertian IPA menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut H. W. Fowler, ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Kemudian yang kedua, menurut Nokes dalam bukunya Science in Education, ia menyatakan bahwa IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Jadi, IPA sendiri adalah suatu pengetahuan teori yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khusus, yaitu teori, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan materi, dan demikian seterusnya saling terkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Kemudian saya masuk dengan poin kedua yaitu pengertian ilmu alamiah dasar. Jadi, ilmu alamiah dasar merupakan suatu pokok bahasan yang memberikan dan mencerminkan fakta-fakta kehidupan di muka bumi, keberadaan manusia, perkembangan akal budi, perkembangan iptek, dan dampak yang diberikan oleh iptek terhadap lingkungan. Kemudian ada juga fungsi dan tujuan ilmu alamiah dasar. Fungsi yang pertama yaitu mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa non-eksata. Fungsi yang kedua yaitu mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada pengembangan diri, ilmu, dan profesi pada mahasiswa non-eksata. Sedangkan tujuan ilmu alamiah dasar yang pertama yaitu memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam, yang kedua memberikan wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi dalam pendekatan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Selanjutnya saya masuk dengan poin ketiga yaitu kedudukan ilmu alamiah dasar. Di dalam kedudukan ilmu alamiah dasar terdapat perkembangan ilmu pengetahuan di alam semesta. Yang pertama zaman kuno, yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang keempat zaman modern. Kemudian poin yang terakhir yaitu cakupan atau ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Yang pertama, konsep dasar tentang ilmu pengetahuan alam meliputi fisika, kimia, biologi. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam dan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, dampak perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Kemudian saya masuk lagi dengan pembahasan yang kedua yaitu alam pikiran manusia dan perkembangan. Jadi di dalam pembahasan alam pikiran manusia dan perkembangan ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Yang kedua alam pikiran manusia, dan yang ketiga perkembangan pikiran manusia dan sejarah pengetahuan manusia. Dari ketiga poin ini saya akan menjelaskan poin pertama yang dimana hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan rasa ingin tahu ini, pengetahuan manusia dapat berkembang. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya meliputi manusia makhluk yang bermasyarakat atau sosiologis, manusia makhluk yang berbudaya atau antropologis, dan manusia makhluk yang ketawa, sadar diri, dan merasa malu. Kemudian poin yang kedua yaitu alam pikiran manusia. Alam pikiran manusia ini terdapat 3 bentuk pemikiran manusia. Yang pertama alam pikiran mistis, alam pikiran ontologis, dan alam pikiran fungsional.
Poin yang terakhir yaitu perkembangan manusia dan sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, sejarah perkembangan pengetahuan manusia melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis, yang kedua tahap metafisik, dan yang ketiga tahap positivisme. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu kelahiran alam semesta. Di dalam kelahiran alam semesta terdapat 5 teori. Yang pertama teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori evolusi, yang keempat teori paspermia, dan yang kelima teori penciptaan. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu teori evolusi dan kebenarannya. Teori evolusi terdapat 6 poin yaitu teori fiksisme, teori transformisme, teori katastropisme, teori kreasionisme, dan teori gradualisme, dan teori uniformitarianisme. Pengertian evolusi. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Poin pertama yaitu teori fiksisme. Teori ini meyakini bahwa aneka ragam spesies makhluk yang bersifat independen. Poin yang kedua, teori transformisme, yaitu yang beranggapan bahwa penciptaan spesies-spesies yang ada sekarang ini berasal dari makhluk dan spesies yang berbeda. Poin yang ketiga yaitu teori katastropisme. Teori ini merupakan paham tentang keanekaragaman makhluk hidup yang dihasilkan oleh nenek moyang yang umum. Poin yang keempat yaitu teori kreasionisme. Teori ini merupakan teori tentang penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus lengkap. Poin yang kelima yaitu teori gradualisme. Teori ini menyatakan bahwa perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tetapi pasti. Poin yang terakhir yaitu teori uniformitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu alam semesta sebagai suatu sistem. Alam semesta sebagai suatu sistem terdapat 2 poin, yakni poin yang pertama yaitu pembentukan alam semesta dan tata surya. Poin yang kedua teori terbentuknya galaksi, pembentukan alam semesta dan tata surya. Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Dalam memahami pembentukan alam semesta dan tata surya, terdapat 2 konsep yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Selanjutnya pembentukan galaksi. Pembentukan galaksi dibedakan menjadi 3 macam yaitu galaksi berbentuk spiral, galaksi berbentuk elips, dan galaksi berbentuk tak beraturan. Kemudian ada macam-macam galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Magellan, galaksi Ursa Major, galaksi Blood Eye, galaksi Pusaran Air, galaksi Roda Biru, galaksi Sombrero, galaksi Dolar Perak, dan galaksi Centaurus. Sekarang pembahasan yang ke-6 yaitu sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit. Anggota sistem tata surya yaitu matahari. Matahari memiliki diameter 1,4 juta km dengan temperatur permukaan sekitar 1 juta K. Kemudian planet-planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya struktur bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari tata surya yang mengelilingi matahari. Bumi berputar pada porosnya sekaligus juga mengelilingi matahari. Struktur lapisan bumi. Yang pertama, inti. Inti bumi terbagi menjadi 2 yaitu inti dalam dan inti luar. Kemudian mantel. Mantel juga terbagi menjadi 2 yaitu mantel dalam dan mantel luar. Selanjutnya kerak.
Kerak juga dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Selanjutnya saya masuk dengan pembahasan yang terakhir, yaitu sumber daya alam. Yang pertama, kita ketahui bahwa sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non-hayati. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan yang pertama berdasarkan asalnya. Terdapat 2 poin, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya kayu di hutan. Kemudian sumber daya non-hayati adalah sumber daya yang berasal dari benda tak hidup dan bersifat anorganik, contohnya bahan galian tambang. Kemudian berdasarkan sifatnya, yang pertama dapat diperbaharui, contohnya sumber daya alam hayati. Yang kedua, tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi dan lain-lain. Yang ketiga, tidak terbatas jumlahnya, contohnya sinar matahari. Selanjutnya berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Selanjutnya, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti. Yang ketiga, mengembangkan metode mengambang dan memproses yang efisien. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan. Yang kelima, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan dan membatasi pengambilan sumber daya alam. Sekian pembahasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.